Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Sukacita tetap di dalam Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita akan terlebih dahulu berdoa, meminta pertolongan dan kehadiran Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, bersyukur hingga saat ini Tuhan kami masih merasakan betapa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Ada banyak cara yang Tuhan bisa pakai untuk menyatakan kehadiran-Mu ada di dalam kehidupan kami. Engkau Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kami dalam suka dan dalam duka. Ajar kami tetap berharap di dalam masa-masa sulit kehidupan kami, bersyukur untuk apa yang masih kami miliki, dan percaya akan penyertaan Tuhan sampai Maranatha. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dengan hati dan jiwa kami datang hari ini kepadamu Tuhan, karena kami sadar kami hanya bisa mempersembahkan hidup kami ini sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Percaya setiap jemaat yang ada di rumah, Tuhan Yesus, Engkau akan hadir bersama-sama di dalam ibadah kami ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah lahir bagi kami, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Sukacita senantiasa di dalam Tuhan, Yes, ya. Harus sukacita dong. Amin. Kan firman Tuhan bilang hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Betul ya teman-teman ya. Walaupun sulit keadaan sekarang, suasana berbeda, kita merayakan Natal, gak lama lagi, tapi Tuhan kita tetap sama dong ya. Yes. Udah pada siap belum nih? Udah pada siap menyambut Natal belum? Siap ya. Baju barunya udah siap belum? Ya. Masih zaman pakai baju baru? Ada nggak ada baju baru tetap sukacita dalam Tuhan ya. Amen. Bukan itu yang menentukan sukacita. Yes. Tapi Yesus yang tetap kita miliki. Amen. Gloria, gloria, gloria. Naikkan syukur kepada Tuhan Allah kita. Yes. Mari bertepuk tangan bersama dengan keluarga kita di rumah. Hey. Dengan anggota keluarga menaikkan pujian. Come on, dari pulau dan benua terdengar. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian sebuah bagi nama Gloria, Gloria, Lord, oh, oh, oh.
pujian kita. Saudara-saudara, mungkin hampir sama dengan apa yang Yesus alami waktu masih bayi 2000 tahun yang lalu ya. Kan itu nggak ada gegap gempita perayaan. Betul. Hanya orang-orang majus dan gembala-gembala. Jadi tidak ada yang kebetulan di hadapan Tuhan. Yes. Kalau Tuhan mengizinkan kita ibadah di rumah masing-masing, Tuhan mau kita kembali lagi kepada esensi Natal. Memberi kehangatan. Terlebih dahulu dari keluarga kita. Dia lahir untuk memberikan kita kehangatan. Dalam kesempatan ini, mari kita akan saling memberikan dukungan untuk keluarga kita terlebih dahulu. Dan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Supaya mereka tetap percaya Allah itu ada. Yesus lahir untuk membawa pengharapan. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus. Dia Yesus sobat kami. Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Raja di atas segala raja. Saudara-saudara, Yesus itu sobat kita. Yesus itu sandaran hidup kita. Jangan patah semangat. Tetap ada harapan di dalam Tuhan. Amen. Dia ada bersama-sama dengan kita semua. Hey, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja di atas raja. Dia Raja di atas segala raja. Oh, Dia Raja di atas segala raja. Betul ya? Yesus Raja. Kita anak Raja. Katakan kepada keluargamu di kiri kanan. Kita ini anak raja loh. Kita adalah anak raja. Kita ini anak raja. Jadi Tuhan jangan takut. Tuhan akan pelihara hidup kita. Satu aja kuncinya. Jadikan Yesus sebagai pusat dari kehidupan kita. Jesus be the center of it all. Biarkan Dia menjadi pusat segala-galanya dalam hidup kita. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be
It's always been you, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it always been you, Jesus. Yeah. Jesus, oh, Jesus, Jesus, haleluya. Katakan sekali lagi, Jesus be the center of it all. Biarkan dia menjadi pusat segala sesuatu dalam hidup kita. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing else Matter. Nothing in this world will do. Jesus be the center. Jesus be the center. Everything and everything revolves around you. Nothing else. Nothing else, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus be the center, and everything revolves around you. Jesus, you. Katakan from my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of my church. Jesus be the center of my church. Every knee shall bow, every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Engkaulah pusat hidup kami. Yesus, Kaulah pusat segalanya. Oh,
menjadi tujuan kami hidup Tuhan. Hidup kami ada untuk memuliakan nama-Mu. Engkau hadir untuk membuat kami berarti di dalam hidup ini. Hidup ini ada sebagai sebuah kesempatan yang harus kami jalani dari hari ke hari. Kami mau terus berakar di dalam Engkau. Kami mau terus dibentuk di dalam Engkau. Kuatkanlah, teguhkanlah kami, ingatkanlah kami oleh firman-Mu yang hidup, yang menghidupkan jiwa kami. Di dalam nama Yesus, berfirmanlah, kami siap menjadi bejana-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat GCI El Roi yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada minggu ini. Pada minggu ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Saatnya untuk Peduli. Teks yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini diambil dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Saya tidak akan membacanya secara keseluruhan, namun di dalam khotbah nanti saya akan membacanya bagian-bagian yang relevan dengan topik yang kita ingin bahas pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, Matius 25 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-46 berbicara mengenai sesuatu yang terkait dengan kedatangan Yesus yang kedua. Bila kedatangan Yesus yang pertama 2000 tahun yang lalu, Yesus digambarkan datang sebagai bayi mungil di Bethlehem. Di dalam kedatangan Yesus yang kedua, Dia digambarkan sebagai raja di atas segala raja yang datang dengan segala kemuliaannya dan diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Dan kita semua manusia akan berdiri di hadapannya dan harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Menarik sekali kalau kita melihat bagaimana penulis Injil Matius menggambarkannya. Matius 25 ayat 31 dan 32 menulis kata-kata seperti ini. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Memisahkan domba dari kambing. Kalau saudara-saudara hidup di Palestina, domba-domba dan kambing-kambing kerap merumput bersama-sama. Dan jikalau kita melihat mereka dari jarak yang agak jauh, sulit bagi kita untuk membedakan mana yang kambing, mana yang domba. Hal yang sama juga kerap terjadi di dalam kehidupan ini. Kadang sulit bagi kita untuk melihat mana Kristen yang sejati, mana Kristen yang aspal, asli tapi palsu. Namun Gembala Agung, Raja di atas segala raja, Hakim di atas segala hakim, Tuhan Yesus Kristus yang akan menilai kita di hari penghakiman, tahu persis mana yang benar-benar domba, mana yang benar-benar kambing. Perhatikan Matius 25 ayat 33. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Pertanyaannya, apa
yang membedakan domba-domba dari kambing-kambing. Mengapa sebagian orang diletakkan di sebelah kanannya dan sebagian lagi di sebelah kirinya? Jawaban Sang Gembala Agung, Raja di atas segala raja, amat jelas. Perbedaan utama di antara domba dan kambing adalah bagaimana tanggapan yang diberikan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Domba ditaruh di sebelah kanan karena mereka menunjukkan kepedulian kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Sebaliknya kambing ditaruh di sebelah kiri karena mereka melakukan hal yang sebaliknya. Dengan kata lain, mereka tidak lagi peduli dengan mereka yang membutuhkan. Apa yang kita pelajari di sini? Ketika kita berdiri di hadapan hakim, di atas segala hakim, Yesus Kristus di pengadilan terakhir, kita tidak akan dihakimi berdasarkan seberapa banyak ayat Alkitab yang kita hafalkan, seberapa banyak kaset atau CD rohani yang kita punyai atau kita dengarkan, seberapa banyak KKR atau seminar, atau di dalam masa pandemi ini webinar yang kita ikuti. Kita akan dihakimi berdasarkan tanggapan yang kita berikan kepada manusia yang sedang membutuhkan. Dalam bagian ini jelas dilukiskan bahwa sebagai manusia kita memiliki potensi untuk menunjukkan kepedulian kita. Siapapun Anda, kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak berpendidikan, punya potensi untuk menunjukkan kepedulian. Menunjukkan kepedulian adalah hal yang bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Dan ketika kita menunjukkan kepedulian kita kepada orang-orang yang membutuhkan, ingat 3 prinsip penting yang diajarkan dalam bagian ini. Mari kita lihat 3 prinsip penting itu. Yang pertama, jangan melalaikan kesempatan-kesempatan kecil untuk berbuat kebaikan. Jangan melalaikan kesempatan-kesempatan kecil untuk berbuat kebaikan. Kembali kepada teks Matius 25 ayat 34 sampai ayat 36. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Dan ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Yesus berkata bahwa kita tidak boleh mengabaikan kesempatan untuk membantu orang lain. Kita perlu menunjukkan kepedulian kita. Sesungguhnya siapapun kita bisa berbuat baik kepada sesama kita. Memang saat kita berpikir mengenai pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di seluruh dunia ini, dengan dampaknya yang begitu luar biasa, kita merasa diri kita kecil, kita merasa tidak berdaya. Kita kerap kali bertanya kepada diri kita sendiri, siapa saya? Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kerusakan yang sebesar ini? Saya ingin mengatakan, apa yang Anda katakan pada diri Anda sendiri, itu memang benar adanya. Kita memang tidak akan bisa memperbaiki kerusakan yang luar biasa akibat COVID ini. Anda tidak bisa, saya tidak bisa, bahkan kita sebagai jemaat El Roi secara keseluruhan pun tidak bisa. Tetapi Anda, saya, kita bisa memperbaiki kehidupan seseorang.
ada seseorang di sekeliling kita yang bisa kita bantu. Ada hari ini orang-orang yang sedang kesepian dan amat menghargai perhatian kita ketika kita menyapa mereka melalui WA kita, melalui panggilan telepon kita. Ada orang-orang yang sakit, yang amat butuh, dan mereka akan menghargai jikalau Anda menghubungi mereka dan memberikan kata-kata dorongan, kata-kata yang membangkitkan sukacita dan semangat hidup. Dan beberapa orang dari antara kita yang diberkati secara finansial hari ini bisa melakukan sesuatu untuk membantu orang-orang yang ada di sekeliling kita yang sedang berada di dalam kekurangan. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan oleh karena pandemi. Orang-orang yang harus bergumul mau makan apa hari ini. Dan saya yakin ada di antara kita yang diberkati, yang bisa memberikan uluran tangan untuk membantu mereka. Memang kita tidak bisa mengubah dunia, tapi paling tidak kita bisa mengubah kehidupan seseorang. Pada tahun 1948, ada suatu operasi yang dilakukan oleh Angkatan Udara Amerika. Operasi tersebut dikenal dengan nama Operation Little Feather. Ceritanya dimulai dengan kota Berlin sesudah Perang Dunia Kedua yang mengalami blokade habis-habisan oleh tentara Rusia. Kota itu terisolasi, ada ratusan ribu orang di dalamnya yang setiap hari bergumul untuk mendapatkan makanan. Mereka terancam kelaparan dan pihak Inggris, pihak Amerika memutuskan untuk membantu mereka setiap hari. Bertonton makanan dijatuhkan dari udara. Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Karena laut darat tertutup. Oleh karena blokade tentara-tentara merah Rusia. Nah, saudara-saudara sekalian, ada seorang anggota Angkatan Udara Amerika yang namanya Gil Halvorsen. Suatu hari dia berjalan-jalan tidak jauh dari batas yang memisahkan mereka. Ini daerah yang mengalami blokade, yang dibatasi oleh pagar kawat berduri. Dan ini daerah bebas. Dan Gil Halvorsen pada hari itu berjalan-jalan tidak jauh dari batas, tidak jauh dari pagar kawat berduri dan melihat anak-anak yang sedang bermain-main ria. Dan Gil kemudian memanggil sekitar 30 orang anak itu. Dan kemudian dia mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. 2 buah permen karet. Dia patah-patahkan dan kemudian dia bagi kepada anak-anak itu. Dan anak-anak itu kemudian membau permen karet itu. Dan kemudian mereka memakannya. Ada wajah-wajah ceria yang luar biasa dari anak-anak tersebut. Keceriaan dari anak-anak tersebut walaupun menerima hal yang kelihatannya tak berarti itu menggerakkan hati Gil. Dia berkata kepada anak-anak itu, "Hey kids, tomorrow Uncle will bring more. Besok saya, paman, akan memberikan lebih banyak lagi untuk kamu." Hari itu ketika dia pulang di campnya, dia mengumpulkan permen-permen karet dari teman-temannya, membungkusnya dengan sapu tangan. Dan kemudian keesokan harinya ketika dia terbang di atas lingkungan di mana anak-anak itu berada, dia membuat pesawatnya turun lebih rendah dan dia jatuhkan buntalan-buntalan kain yang penuh dengan permen karet. Anak-anak senang. Dan yang luar biasa adalah gerakan yang kelihatannya kecil ini kemudian bergerak menjadi besar. Ketika orang-orang Amerika mendengar apa yang dilakukan oleh Gil dan kawan-kawannya, mereka kemudian mengumpulkan permen karet dan makanan-makanan kecil yang lainnya, kemudian mereka mengirimkan di Eropa.
Dan kemudian permen karet dan makanan kecil itu setiap hari dijatuhkan untuk memberikan keceriaan, semangat hidup bagi anak-anak dan penduduk kota Berlin. Dan sesuatu yang kelihatan kecil, suatu operasi yang disebut dengan Little Vital ini ternyata terbukti dapat menumbuhkan semangat yang luar biasa dari penduduk kota Berlin yang pada waktu itu mengalami derita yang luar biasa. Sesuatu yang kecil, tetapi sangat-sangat bermakna. Sekali lagi saya ingin mengatakan kepada Anda, mungkin kita tidak bisa mengubah dunia, mungkin kita tidak bisa mengubah Jakarta. Mungkin kita tidak bisa menolong banyak orang, tapi paling tidak kita bisa menolong seseorang yang kita kenal. Dan saya yakin ketika kita menolong mereka, ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup mereka. Mari kita lihat hal yang kedua yang kita pelajari dalam bagian ini. Jangan meminta dalam tanda kutip tanda terima. Jangan meminta dalam tanda kutip tanda terima. Di sini saya sedang berbicara secara metaforis. Saya sedang berbicara secara kiasan. Tentu saja ketika Anda memberikan sesuatu dan itu terkait dengan catatan-catatan yang ada kaitannya dengan dokumen negara, kita perlu tanda terima. Tidak ada masalah untuk mendapatkan tanda terima. Tidak ada masalah untuk mendapatkan resih. Tetapi ketika kita berbuat baik, lupakan bagaimana hasilnya. Apakah itu mau menguntungkan Anda? Apakah itu akan mendatangkan pujian bagi Anda? Lupakan hal itu. Ada pepatah kuno yang menarik sekali, berbunyi seperti ini. Give without remembering. Receive without forgetting. Ketika Anda memberi, sudah. Jangan ingat-ingat lagi. Ketika Anda menerima, jangan pernah lupa bahwa Anda telah menerima bantuan. Jadi intinya adalah, lihat, ketika Anda mau melakukan suatu perbuatan baik, jangan sampai kemudian Anda punya motivasi ada sesuatu di balik ini semua. Ikuti apa yang menjadi poin penting dari pengajaran yang terdapat di dalam Matius 25 ini. Dengarkan bagaimana domba menanggapi ketika mereka dipuji oleh Tuhannya. Matius 25 ayat 37 mengatakan, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan apa jawab dari raja itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Domba-domba yang melambangkan orang-orang benar dalam cerita ini tidak tahu bahwa mereka dalam tanda kutip sedang mencetak poin di surga dengan membantu mereka-mereka yang sedang berada dalam kebutuhan. Mereka membantu mereka tanpa ada motif-motif tertentu. Mereka membantu oleh karena mereka tahu ada orang-orang yang dibantu. Dengan kata lain, mereka tidak sedang meminta tanda terima. Mereka sedang tidak berusaha untuk mendokumentasikan perbuatan baik sehingga membuat Bapa di surga terkesan. Mereka hanya membantu karena tahu ada orang-orang yang perlu dibantu. Faktanya adalah bahwa seringkali kita sebagai manusia, ketika kita diberi kesempatan untuk melakukan kebaikan bagi orang-orang lain, di dalam hati kecil kita
kita kerap kali mengharapkan sesuatu sebagai balasan. Entah itu berkat yang lebih besar, entah itu pujian. Tetapi jika kita tahu persis bahwa itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, ya sebaiknya kita menolong orang lain, ya karena kita tahu ada orang yang ditolong, ada orang yang perlu untuk ditolong. Dan saudara-saudara sekalian, saya membaca sebuah cerita di majalah Reader Digest yang terbit pada bulan Februari 2002 tentang seorang pria yang sedang berjalan di trotoar dan dia melihat mobil seorang wanita sedang terjebak di dalam gumpalan salju. Dan dia menolong wanita itu, dia mendorong mobil wanita itu sehingga pada akhirnya ban mobil wanita itu bisa lepas dari gumpalan salju dan wanita itu dapat melanjutkan perjalanannya. Dan saudara-saudara sekalian, beberapa bulan kemudian pria ini pergi ke sebuah bank. Dia bermaksud untuk mengajukan kredit dan dia diantar ke kantor manajer dari bank tersebut yang kebetulan adalah seorang manajer yang baru saja dipindahkan dari kota lain, dan betapa kagetnya dia yang menjadi manajer daripada bank tempat di mana dia akan mengajukan kredit itu adalah wanita yang dulu pernah ditolongnya. Dan tentu saja pinjamannya disetujui. Pertanyaannya adalah, apakah orang ini membantu wanita itu oleh karena harapan untuk mendapatkan bantuan, mendapatkan kredit? Tentu saja tidak. Orang tersebut membantu wanita yang di kemudian hari menjadi manajer itu oleh karena dia, wanita itu perlu untuk mendapat bantuan. Dan itulah yang seharusnya kita lakukan di dalam hidup ini. Itulah poin yang sedang diseberangkan oleh penulis Injil Matius. Domba-domba yang melambangkan orang-orang benar di sini membantu orang karena dalam hati mereka ada kebutuhan manusia yang perlu untuk ditanggapi. Mereka membantu karena mereka peduli. Sayangnya terlalu sering ketika kita memiliki kesempatan untuk membantu, kita menjadi seperti Don Corleone di dalam kisah bioskop yang berjudul The Godfather. Dalam salah satu bagian dari film The Godfather, ada seseorang yang datang ke Don Corleone. Dia meminta bantuan dia. Dan Don Corleone yang diperankan oleh Marlon Brando setuju untuk membantu orang tersebut sembari berkata, suatu hari nanti, dan hari itu mungkin tidak akan pernah datang, aku akan memanggilmu untuk membantuku sebagai balasannya. Sampai hari itu tiba, anggaplah bantuan dari diriku ini sebagai hadiah. Dengan kata lain, Don Corleone berkata, ya, saya akan membantu Anda, tetapi Anda sedang berhutang kepadaku. Aku akan menahan ini untukmu sampai aku mendapatkan balasan. Menunjukkan belas kasih bukanlah tentang mencetak poin di surga, mengharap pahala di surga, bukan tentang mendapatkan berkat yang lebih besar, bukan tentang mendapatkan pujian. Membantu orang lain itu semata-mata karena orang itu perlu dibantu. Dan itulah yang menjadi poin dari penulis Injil Matius ketika dia menggoreskan kalimat demi kalimat yang kita baca hari ini. Hari ini lakukan kebaikan tanpa menuntut Anda mendapatkan pujian untuk itu.
Berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan apapun. Berbuat baik, tapi jangan, dalam tanda kutip, minta tanda terima. Prinsip yang ketiga, ketika kita hendak menunjukkan kepedulian kita, jangan kecualikan seorang pun juga. Mari kita kembali kepada teks dan kita lihat respon yang diberikan oleh kambing-kambing yang melambangkan orang-orang yang tidak mendapat perkenan dari Tuhan. Matius 25 ayat 44 mengatakan, lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Kalau kita membaca kalimat ini, kita mendapat kesan bahwa seandainya mereka tahu bahwa bantuan yang mereka berikan akan dalam tanda kutip dikreditkan ke dalam catatan spiritual mereka di surga, tentu mereka akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Seandainya mereka tahu ada orang-orang hina yang jikalau mereka tolong, itu akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa di surga, tentu mereka akan melakukan pertolongan. Mereka akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Dan apa yang menjadi tanggapan Yesus ketika mendengar mereka berkata seperti itu? Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dengan kata lain, seharusnya kasih dan kepedulianmu itu tidak dibatasi oleh siapapun juga. Apakah mereka orang mulia atau orang hina, kalau perlu dibantu ya dibantu. Saudara-saudara sekalian, inilah yang menjadi inti dari pengajaran dari Matius pasal 25. Kasih itu seharusnya menembus batas-batas. Entah itu ras, entah itu gereja, atau denominasi, atau bahkan agama. Jangan kecualikan siapapun juga. Ingatkah Anda akan perumpamaan orang Samaria yang baik hati yang diceritakan oleh Yesus untuk mengajar orang-orang Yahudi mengenai kasih yang menembus batas-batas ras, bahkan menembus batas tembok-tembok perselisihan. Saudara-saudara sekalian, di antara orang Samaria dan orang Yahudi ada perseteruan yang berurat akar berabad-abad lamanya. Dan di dalam kisah ini Yesus menggambarkan ketika imam dan orang Lewi mengabaikan orang Yahudi yang sedang mengalami nasib buruk itu. Ironisnya, ada orang Samaria yang seharusnya mengabaikan orang Yahudi ini, justru dia menolong seseorang yang seharusnya menjadi musuh dan harus diabaikan. Orang Samaria ini mengangkat orang Yahudi ini, merawatnya. Sesuatu yang luar biasa. Dan Yesus mengajar kita, orang-orang percaya harus memiliki kasih yang menembus batas. Dengan kata lain, ketika kita mau menolong, marilah kita menolong dengan mata yang tertutup. Tidak memandang golongan, tidak memandang gereja, tidak memandang agama. Hari-hari ini
gereja kita, GSI Roy, mengadakan aksi menjadi tangan-tangan Tuhan di masa pandemi. Dan kita ingin melakukannya dengan mata yang tertutup, bukan hanya jemaat-jemaat kita yang berada di dalam kebutuhan yang kita tolong, namun juga mereka-mereka yang bukan jemaat kita. Tidak peduli dengan agama, tidak peduli dari gereja mana. Kasih harus menembus batas. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bukan saja menjadi pendengar-pendengar daripada firman, melainkan juga menjadi pelaku-pelaku dari firman. Sebelum saya tutup firman Tuhan, saya ingin Anda mendengar sebuah lagu. Sebuah lagu yang menantang kita bahwa kasih itu tidak cukup dengan kata-kata. Kasih juga menuntut perbuatan. Mari kita dengarkan lagu tersebut. Tak sekedar kata-kata semata, ia nyata dalam perbuatan sehari-hari. Kasih lebih dari segala ilmu dan harta. Ia menolong mereka yang lemah dan tak berdaya. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh kasih tiadalah berarti. Kasih bagaikan pelita di malam hari, menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat. Kasih bagaikan mata air yang jernih, menyegarkan mereka yang berat dan dahaga. Walau
kasih tiadalah berarti, walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah berarti, tanpa kasih tiadalah berarti. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hari ini Engkau menantang kami dengan firman yang bisa jadi keras bagi kami. Dan kami mau menerima firman itu dengan sukacita. Dan beri kekuatan kepada kami oleh Roh-Mu. Bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, melainkan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam masa-masa pandemi ini, berkati kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang yang lain. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Dari donatur-donatur yang baik hati, semoga Tuhan Yesus selalu melimpahkan berkat, untuk gereja pun berkat selalu ada. Terima kasih Ibu Gembala, Bapak Gembala atas bingkisannya Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, sebelum kita menutup ibadah online pada hari ini, saya mengingatkan tanggal 24, hari Kamis nanti, kita akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal secara online, melalui Zoom. Pastikan Anda berada di depan layar HP Anda, laptop Anda, di layar televisi Anda yang terkait dengan jaringan internet. Kita bersama-sama akan melakukan ibadah dan perayaan Natal secara virtual. Siapkan hati, siapkan diri, dan saya yakin ada berkat Natal yang secara khusus disediakan bagi kita semua. Jangan lupa, hari Kamis 24 Desember kita akan bertemu melalui Zoom. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kami boleh mengakhiri ibadah online pada hari ini. Dan hamba-Mu berdoa agar berkat-Mu turun ke seluruh jemaat El Roi. Tuhan, di dalam bulan Desember ini,
Biarlah rezeki dari surga turun ke atas seluruh jemaat-Mu, sehingga kami tidak akan mengalami kekurangan, tapi kami boleh mengalami kelimpahan di dalam masa-masa pandemi ini. Hamba-Mu juga berdoa agar seluruh jemaat El Roi dilindungi, sehingga kami tidak akan terpapar oleh virus COVID-19. Hamba-Mu juga berdoa buat mereka-mereka yang saat ini terbaring sakit apapun juga, kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa akan menjamah, memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan sekarang kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, ke dalam tangan-Mu yang kuat dan penuh kuasa. Jemaat El Roi, sekarang angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin.